Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Renabu, siswa semester 6 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau membagi informasi mengenai dua penyakit. Yang pertama penyakit PES, yang kedua penyakit leptospirosis. Oke, baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu penyakit PES, di mana penyakit PES sampai saat ini masih terdapat di Indonesia loh teman-teman, pada manusia secara sorologis. Sampai saat ini teman-teman, di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, penyakit PES masuk ke Indonesia pertama kali teman-teman melalui Pelabuhan Surabaya, di mana pada tahun 1910. Penyakit tersebut ke Indonesia dibawa oleh tikus yang di tubuhnya ada pijat dari Pelabuhan Rangoon. Tikus-tikus berada di dalam kapal yang mengangkut beras, kebutuhan buruh perkebunan milik Belanda dan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pengertian dan penyebab dari penyakit PES yaitu penyakit PES merupakan penyakit zoonosis terutama pada tikus dan rodent lainnya dan dapat ditularkan kepada manusia teman-teman. Penyakit PES disebabkan oleh kuman atau bakteri yaitu Yersinia pestis atau Pasteurella pestis. Sesuai dengan namanya teman-teman, kuman penyebabnya, maka penyakit ini dikenal pula dengan nama Pasteurellosis atau Yersiniosis. Selain ini juga dikenal dengan nama plague teman-teman. Oke, yang berikut teman-teman, faktor dari PES adalah pijat. Di Indonesia saat ini teman-teman ada 4 jenis pijat, yaitu Xenophila coccis, Culex irritas, yang ketiga Neopsila sodaica, dan yang keempat Stivalius cognatus, di mana reservoir utama dari penyakit PES adalah hewan-hewan rodent, yaitu tikus, marmut, hamster, tupai, dan lain-lain. Reservoir yang lain adalah kucing, anjing, kelinci, rusa, kambing, dan lain-lain. Di Amerika juga ditemukan pada anjing. PES disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yaitu bakteri berbentuk batang, ukurannya 1,5 sampai 2 kali 0,5 sampai 0,7 mikro. Tidak bergerak dan tidak berspora dan bergram negatif, di mana pada suhu 28 derajat Celcius merupakan suhu optimal, tetapi kapsul yang terbentuk tidak sempurna. Pada suhu 37 derajat Celcius teman-teman merupakan suhu terbaik bagi pertumbuhan bakteri tersebut. Pertumbuhan bakteri akan lebih cepat apabila berada dalam pembenihan yang mengandung darah. Yang berikut teman-teman, ada faktor-faktor yang mempengaruhi PES, di mana yang pertama faktor agent, yaitu bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini dibawa oleh hewan pengerat, terutama tikus, dan ditularkan oleh kutu tikus. Penyakit ini menular melalui gigitan tikus teman-teman. Yang kedua faktor host, di mana yaitu manusia. Yang ketiga faktor environment, di mana rumah yang kotor atau tempat-tempat yang biasanya dihuni sebagai sarang tikus. Yang berikut yang keempat port of entry and exit, di mana yaitu kulit. Yang kelima atau yang terakhir transmisi, di mana kontak dengan tubuh binatang yang terinfeksi, kontak fisik dengan penderita yang bisa terjadi dari percikan air liur penderita yang terbawa oleh udara teman-teman. Nah, bagian yang ini yaitu gejala-gejala dari PES, di mana PES lebih dikenal dengan Black Death, dapat menyebabkan hilangnya nyawa teman-teman jika tidak segera ditangani oleh ahli medis. 3 jenis PES dapat digolongkan berdasarkan bagian tubuh yang terlibat atau yang diserang. Yang pertama seperti pneumonic plague, di mana jenis PES ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar hingga paru-paru teman-teman. Gejalanya pneumonia, napas pendek, sesak napas, batuk, sakit pada dada. Ini adalah penyakit plague yang paling berbahaya teman-teman dibandingkan jenis lainnya. Pneumonic plague menular lewat udara, bisa juga merupakan infeksi sekunder akibat bubonic plague dan septicemic plague yang tidak diobati dengan benar. Masa inkubasinya teman-teman 1-3 hari. Yang kedua teman-teman yaitu septicemic plague. Jenis ini terjadi karena bakteri berkembang biak di dalam darah pengisap PES. Gejalanya demam, menggigil, pusing, lemah, sakit pada perut, shock, pendarahan di bawah kulit atau organ-organ tubuh lainnya, pembekuan darah pada saluran darah, tekanan darah rendah, mual, muntah, organ tubuh tidak bekerja dengan baik.
tidak terdapat benjolan pada penderita. Septicemia pelagoe jarang menular pada orang lain, teman-teman. Septicemia pelagoe dapat juga disebabkan oleh bubonic plague dan pneumonic plague yang tidak diobati dengan benar juga, teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman, bubonic plague, di mana masa inkubasi 2-7 hari. Gejalanya, kelenjar getah bening yang dekat dengan tempat gigitan binatang atau kutu yang terinfeksi akan membengkak, teman-teman, dan berisi cairan, di mana terasa sakit apabila ditekan. Pembengkakan akan terjadi. Gejalanya mirip flu, demam, pusing, menggigil, lemah, dan benjolan lunak berisi cairan di tonsil, yaitu amandel, limpa, dan timus. Bubonic plague jarang menular pada orang lain, teman-teman. Nah, yang berikut yaitu diagnosis dan pemeriksaan PES, di mana untuk mendapatkan diagnosis penyakit PES, dokter akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta melakukan pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan gejala yang dirasakan. Dokter dapat bertanya tentang kapan gejala muncul, riwayat berpergian ke daerah yang masih tinggi tingkat kejadian penyakit PES-nya, serta jenis obat-obatan atau vitamin yang sudah dikonsumsi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, terutama untuk memeriksa adanya pembesaran kelenjar getah bening dan untuk memeriksa kondisi paru-paru. Selain itu, tes darah juga perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan bakteri yang menyebabkan PES pada aliran darah. Hasil seluruh pemeriksaan penunjang memerlukan waktu 1 hingga 2 hari. Namun, seringkali dokter sudah mulai pengobatan begitu pasien diduga menderita PES. Sebelum diagnosis dipastikan, penyakit PES dapat berkembang sangat cepat, maka pengobatan diberikan secara dini dapat membuat perbedaan yang sangat besar dalam peluang kesembuhan PES. Untuk mendiagnosis PES dapat melakukan beberapa pemeriksaan seperti yang pertama yaitu diagnosis lapangan, yang kedua diagnosis klinis, dan yang ketiga diagnosis laboratorium. Yang berikut, teman-teman, pengobatan dan pencegahan, di mana penanganan secepat mungkin mutlak diperlukan untuk menyelamatkan nyawa penderita penyakit PES. Tanpa pengobatan yang memadai, penyakit PES dapat berkembang biak dalam aliran darah, menyebabkan septicemia plague atau menyebar ke paru-paru dan menyebabkan pneumonia plague. Jika sudah seperti ini, maka kematian dapat terjadi dalam waktu 24 jam setelah munculnya gejala awal. Karena penyakit PES ini disebabkan oleh bakteri, maka pengobatan utama adalah pemberian antibiotik. Yang berikut, cara efektif untuk mencegah PES adalah mengendalikan hewan-hewan seperti tikus yang berpotensi membawa penyakit ini, dan sebisa mungkin kita terhindar dari paparan bakteri penyebab PES, serta kita menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu penyakit leptospirosis, di mana penyakit leptospirosis merupakan penyakit yang tersebar luas di dunia, terutama di area tropis maupun subtropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, teman-teman. Prevalensi tinggi terjadinya leptospirosis dijumpai di negara-negara yang berkembang. Hal tersebut dikarenakan perhatian akan kesehatan personal dan lingkungan di negara berkembang sangat kurang. Menurut International Leptospirosis Society, Indonesia merupakan negara insiden leptospirosis ketiga di bawah Cina dan India, teman-teman. Nah, yang pertama itu pengertian penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang disebarkan melalui urin atau hewan yang terinfeksi bakteri ini. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Nah, yang berikut adalah penyebabnya. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira, spesies Leptospira interrogans yang terbagi dalam beberapa serofar. Serofar yang mempunyai sifat genetik hampir sama dikelompokkan menjadi satu kelompok serogroup. Leptospira interrogans ini memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk batang namun mempunyai lekuk-lekuk. Yang kedua, bakteri ini mempunyai gerakan yang khas. Yang berikut, suhu optimum untuk perkembangbiakannya antara 28-30 derajat Celcius,
Dan yang terakhir, bakteri ini bersifat gram negatif tetapi tidak mudah menyerap zat warna anilin. Baik, yang berikut yaitu masa inkubasi dan gejala penyakit leptospirosis, di mana pada manusia masa inkubasi leptospirosis yaitu 2-16 hari. Infeksi leptospirosis mempunyai manifestasi yang sangat bervariasi dan kadang tanpa gejala, teman-teman, sehingga sering terjadi kesalahan diagnosis. Infeksi Leptospira interingas dapat berupa infeksi subklinis yang ditandai dengan flu ringan sampai flu berat, teman-teman. Baik teman-teman, yang berikut adalah inkubasi dan gejala pada hewan, di mana leptospirosis kadangkala tidak menunjukkan gejala klinis pada hewan. Dalam arti, hewan akan tetap terlihat sehat walaupun sebenarnya dia sudah terserang penyakit. Gejala klinis yang dapat tampak yaitu ikterus atau jaundice, yakni warna kekuningan karena pecahan butir darah merah sehingga ada hemoglobin dalam urin. Gejala ini terjadi pada 50% kasus. Gejala lain yaitu demam, tidak nafsu makan, depresi, nyeri pada bagian-bagian tubuh, gagal ginjal, gangguan kesuburan, dan kadang kematian. Serovar yang banyak menyerang sapi adalah L. pomona dan harjo. Masa inkubasi sekitar 1 minggu. Nah, yang berikut teman-teman yaitu diagnosis dan pemeriksaan leptospirosis, di mana untuk mendiagnosis leptospirosis maka hal yang perlu diperhatikan adalah riwayat penyakit, gejala klinis, dan diagnosis penunjang. Antara lain dapat dilakukan pemeriksaan urin dan darah. Pemeriksaan urin sangat bermanfaat untuk mendiagnosis leptospirosis karena bakteri leptospira terdapat dalam urin sejak awal penyakit dan akan menetap hingga minggu ketiga, teman-teman. Cairan tubuh lainnya yang mengandung leptospira adalah darah, cerebrospinal, tetapi rentan peluang untuk isolasi bakteri sangat pendek. Selain itu, dapat dilakukan isolasi bakteri leptospira dari jaringan lunak atau cairan tubuh penderita, misalnya jaringan hati, otot kulit, dan mata. Namun isolasi leptospira termasuk sulit dan membutuhkan waktu beberapa bulan. Untuk mengukuhkan diagnosis leptospira biasanya dilakukan pemeriksaan sorologis, teman-teman. Yang berikut teman-teman yaitu pengobatan leptospirosis, di mana infeksi penyakit ini dapat diobati dengan antibiotik untuk membasmi bakteri dan mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu akibat kondisi ini. Leptospirosis yang ringan dapat diobati dengan antibiotik yaitu doxycycline, ampicillin, amoxicillin, dan erythromycin. Pasien dapat diberi obat antibiotik tablet selama 1 minggu dan harus dikonsumsi hingga obat habis untuk memastikan infeksi sudah bersih. Jika penyakit leptospirosis berkembang lebih atau sering disebut penyakit Weil, maka pasien perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada kondisi ini, antibiotik akan disuntikan ke dalam pembuluh darah vena dalam tubuh. Yang berikut yaitu pencegahan leptospirosis, di mana agar terhindar dari leptospirosis, bersihkanlah sekeliling rumah Anda sebelum banjir melanda. Jangan sampai ada ruang untuk tikus tinggal dan beranak pinak, karena tikus merupakan salah satu hewan yang menjadi media penyebaran kuman selain kucing, anjing, sapi, domba, dan binatang lainnya, teman-teman. Sebisa mungkin jauhkan diri Anda dari air banjir ketika banjir terjadi, teman-teman. Apabila jika ada bagian tubuh yang sedang terluka, kuman dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Baik teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat berguna untuk kita dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.